What's up man? Yeah, biasanya kalimat itu yang gue pakai buat nyapa pemirsa di rumah setiap kali gue syuting acara musik. Tapi sebelum gue cerita tentang gimana gue bisa jadi seperti sekarang ini, gue mau cerita tentang gimana masa sekolah gue dulu yang gue jalani di negeri Kangguru. Basically SMP kelas 2 itu gue terakhir kali ya gue sekolah di sini di SMP Tarakanita Pluit. Dan habis itu gue SMP kelas 3 ya lanjut year 9 di Aquinas College namanya, itu di Perth di Australia. Dan di situ sampai gue lulus kuliah itu gue di Australia terus. Kira-kira semuanya dari tahun 95 sampai tahun 2002 akhir. Tahun 2002. So basically about 7 years, 7 tahun gue di situ. Dan di negeri orang itu gue tinggal sama keluarga gue. Gue tinggal di asrama yang isinya cowok semua. Tapi justru di situ gue ngerasa seru banget tinggal jauh dari orang tua. Di asramanya itu sih yang seru sih sebenarnya, karena di asrama itu kan kayaknya anak cowok semua, dan sekolah gue by the way itu all boys school, jadi itu sekolah cowok semua gitu. Jadi serunya karena ya lu tahu sendiri kalau misalnya lagi SMA abis itu nakal-nakalnya sama cowok-cowok sama temen-temen cowok lu yang lain. Dia di Australia itu sendirian dia di asrama di dom. Jadi kita tuh orang tua di Jakarta tuh nggak gitu kontrol sama dia, dan dia itu sekolah laki-laki semua. Jadi tidak ada putri, sekolah pria semua. Jadi dengan teman-temannya itu mereka tuh jadi agak sedikit terlepas dah jadi dari kontrol. Jadi dia jarang mau belajar. Ternyata keseruan gue dengan semua kenakalan cowok remaja membuat gue lupa diri ketika gue ujian. Gue malah santai dan sibuk main. Pastinya lah ya, nilai gue jelek semua. Akhirnya saat mau kuliah, nggak ada satupun universitas yang mau nerima gue. Gue pas lagi ujian, pas lagi di high school, SMA kelas 3, itu kan ada ujian gedenya tuh, kita bilangnya TII. Nah, pas ujian gede-gedenya, gue malah main-main, gue malah main game komputer, gue malah kabur dari asrama kayak gue bilang gitu. Abis itu gue juga malah sering main sama sekali deh, gue nggak sentuh sama sekali buku pelajaran gue. Sampai akhirnya gue pas selesai selesai SMA, gue nggak bisa masuk universitas manapun juga gitu. Jadi mereka udah menolak gue karena nilai ujian gue tuh jelek sejelek-jeleknya. Dan akhirnya sesudah masuk uni baru sadar bahwa dia punya angkanya jeblok semua. Jadi dia berusaha masuk ke universitas lain, tidak diterima. Akhirnya yang terima dia itu ada Eindhoven. Dan disitulah bokap gue benar-benar kecewa banget sama gue. Dia bilang sama gue, selama ini kamu udah saya bayarin mahal-mahal sampai sekolah ke Australia segala. Ini yang papa dapetin. Wah, cuman ngomong kayak gitu. Dia ngomong gitu selalu kayak gitu. Jadi cuman ngomong dikit cuman nusuk gitu. Jadinya gue nangis-nangisnya gue saat itu. Dan gue janji sama diri gue sendiri, gue gak pengen ngecewain bokap nyokap gue lagi. Dan gue sebisa mungkin gue pengen bikin mereka bangga sama gue. Akhirnya gue lulus juga dari salah satu universitas Australia. Betapa leganya gue waktu itu. Gue pikir udah nih, setelah selesai sekolah tinggal nyari kerja. Gue gak nyangka, ternyata nyari kerja juga gak segampang itu. Gue pikir kuliah di luar negeri pasti nyari kerjanya terjamin kan? Ternyata gak juga. Jadi pertama kali banget gue selesai kuliah, habis itu gue nyari kerjaan kemana-mana tuh di Australia. Gue nyari kerjaan sampai perusahaan finance, semua perusahaan finance, karena gue dalam bidang finance. Jadinya gue ke bank, habis itu ke kayak financial companies gitu. Ada yang even kantor-kantor kecil gitu yang suka ngejualin kayak saham-saham segala kayak gitu. Gue kasih juga CV gue, resume gue, itu gue kirim sampai ke 100-an lebih deh CV gue ya. Jadi gue fotokopin baik banget, gue kirim, satu pun gak ada yang terima. Pas di Perth tuh resesi, susah sekali terima pegawai. Ya udah, akhirnya dia mau balik lagi. Sampai akhirnya gue kerja di salah satu restoran di Australia. Tapi itu pun gue gak betah, karena memang saat itu akhirnya gue mutusin kerja apa aja supaya gue gak stres diem di rumah. Di batas kesabaran gue, ternyata Tuhan menjawab doa gue.
Akhirnya ada satu perusahaan yang mau nerima gue kerja, yaitu Citibank. Sampai akhirnya gue datang ke perusahaannya, gue bilang ini gue gitu, gue pakai jas, gue pakai dasi, gue datang nih CV gue, ini resume gue. Soalnya saat itu gue kerjanya cuman sebagai apa ya? Saking gue gak ada kerjaan banget di situ, gue gue kerja di restoran gitu dan sambil gue ngejalanin kayak multi level marketing. Ya waktu itu kita pikir Daniel kan udah cukup dewasa. Kalau di sana aja kan nggak ada masa depan. Akhirnya saya kasih waktu dia 1 tahun untuk cari kerjaan di sana. Karena waktu itu resesi, keadaan ekonominya di Australia kurang baik. Akhirnya dia tidak dapat kerja di sana dan saya panggil dia balik di sini untuk bantu saya. So, in the end, gue dapat kerjaan di Citibank, magang di situ selama 3 minggu. Tapi akhirnya gue balik ke Indonesia karena bokap gue suruh gue balik ke Indonesia lanjutin kerjanya dia. Kerjaan dia di mana? Di toko di Mangga 2 dan gue jadi penjaga toko di situ. Itu selama 6 bulan. Iya, papinya udah suruh dia balik ke Indonesia. Dia minta izin lagi nambah 1 tahun untuk dia bikin surat lamaran ke seluruh perusahaan. Akhirnya dia dapat manggang doang di Citibank dengan gratis. Tadi gue udah cerita tentang gue diterima kerja di Citibank kan? Nah, suatu saat ketika gue lagi nongkrong sama teman-teman gue, nonton TV sambil ngeluh, kok hari ini nggak ada pelanggan yang mampir ya? Gue ngeliat iklan di TV yang lagi nyari VJ untuk tahun 2003. Awalnya, gue sama teman-teman gue saling ledek-ledekan buat ikutan itu acara. Tapi entah kenapa, gue merasa gue harus memberanikan diri untuk ikutan acara itu. So saat gue ngeliat mereka lagi ngadain yang namanya VJ Hunt. Jadi mereka nyari VJ baru. So Indian gue kasih resume gue, bukan resume sih, kayak apa sih, kayak showreel deh gitu. Gue kasih ke mereka nonton, mereka casting. Kejadiannya dulu itu kebetulan gue udah buka toko di sini, terus juga dia juga barusan selesai dan rencananya juga nggak ada kerja apa-apa. Terus nggak tahu gimana suddenly kita orang lagi nonton TV gitu, ya tiba-tiba muncul gitu loh VJ Hunt. Terus secara spontan dia ngomong, wah boleh nih gue ikutan acara ini nih, siapa tahu gue bisa dapat jadi VJ, lumayan, dia bilang begitu. Dan akhirnya ya gue nemenin dia bikin videonya buat VJ Hunt, segala-galanya gue bantuin dia ngerekam. Dari awalnya yang cuma iseng aja, gue merasa aneh sendiri dengan performa gue waktu itu. Kok gue lancar banget ya melakukan presentasi saat casting VJ Hunt tersebut. Gue baru sadar kalau keterlibatan gue di bisnis multi level marketing di Australia lah yang membentuk gue jadi jago presentasi seperti ini. Paling beda materi aja. Itulah modal gue ikutan VJ Hunt. Padahal sih gue gak ada rencana banget. Maksudnya pas lagi zaman-zaman gue mikir, gue di VJ Hunt ini gue rasa gue gak mungkin menang. Gue benar-benar gak tahu gue gak mungkin menang banget. Karena dari 9 finalis yang lainnya itu mereka ada yang musisi lah, ada yang radio DJ. Jadi mereka basically DJ radio itu udah tahu banyak banget tentang dunia musik di Indonesia lah gitu. Dan ada yang model juga, ada pemain sinetron, ada yang DJ beneran DJ di klub gitu. Jadi yang mereka semua udah punya background entertainment yang kuat gitu. Kecuali gue, background gue cuma pedagang Mangga 2 gitu. Gitu. Sama penjaga restoran apa. Kalau gue bilang kenapa dia bisa menang dan jadi VJ sekarang kemarin dan menang VJ Hunt, karena dia satu pede, percaya diri banget. Udah gitu dia nampilin apa adanya di dalam dirinya dia, jadi bukan trying to be someone else gitu. Jadi pengen dia tampil ya apa adanya, ya dia Daniel yang seperti itu. Makanya dia jadi pemenang dan plus dia semangat dan dari hati ngejalaninnya, itu dia. Pas gue di casting gue lancar, gue jadi salah satu finalis untuk VJ Hunt dan Indian gue menang VJ Hunt. Jadi disitulah akhirnya gue tercemplung dalam dunia entertainment. Setelah menang di pemilihan VJ Hunt itu, gue bukannya berpikir untuk menjalankan les supaya kualitas gue semakin baik. Justru saat itu gue berpikir secara bisnis.
Pikiran gue bagaimana menjadikan momen itu sebagai ajang mempromosikan baju-baju bikinan bokap gue supaya bisa laku di dunia entertain. Daripada gue nungguin pelanggan di Mangga 2. Ya kalau bisa ya sebagai pebisnis seperti bapaknya ya, dagang, bantu saya supaya saya juga ada regenerasi gitu. Karena saya di Mangga 2 tuh cukup sibuk. Gue juga pengen sih, maksudnya punya toko lagi di Mangga 2, dan gue juga pengen lagi sekarang ini juga rencananya lagi bikin clothing label sendiri, dan masih banyak lagi. Dan kayaknya emang karena background gue bisnis kali ya, jadinya gue tetap nggak bisa keluar dari jalur bisnis itu sih. Enggak, dia tidak mau buka toko di sana. Itu kemauan saya, itu saya yang atur. Memang segala sesuatu itu kita manusia yang atur, tapi atas juga yang menentukan gitu. Saya sudah atur dia di WTC sudah ada tempat, di Mangga 2 Square udah tempat, begitu juga ITC ada tempat, tapi dia tidak mau. Dari background gue yang memang baru di dunia entertainment, gue menyadari bahwa awal-awal gue menjadi VJ masih banyak kekurangan di setiap performance gue. Tapi gue bersyukur karena gue nggak jalan sendiri. Banyak orang yang membantu, memberi masukan dan kritikan yang membuat gue menjadi lebih baik lagi. Oh ya, ada satu orang namanya Aryo, dia juga DJ di satu radio di Indonesia. Dan habis itu dia yang kayak suka ngasih gue tips gimana cara ngomong yang bener, ngomong yang apa, cara dia kasih gue tips-tips juga deh. Soalnya gue setiap dia kasih gue kritikan juga, dia nggak takut kalau misalnya kasih gue kritikan. Banyak banget sih sebenarnya orang-orang yang influence gue pas pertama gue masuk ya. Jadi ya, aduh, so many recognitions, dan gue nggak bisa bilang satu-satu. Tapi they're all here. Gitu. Betul kata Ata. Gak gampang untuk mendapatkan chemistry-nya nge-host bareng Ata. Supaya gue lebih lancar lagi membawakan acara itu, gue sempat bela-belain ketemuan sama Ata di luar pekerjaan supaya body language kita nggak kaku. Dia pasti nanya selalu gitu sama aku, "Tak, ini gimana nih?" gitu. Sebelum kita mau tampil live gitu ya, pasti dia, "Nah, Tak, ini gimana? Ini gimana? Menurut lo gue gini oke nggak?" gitu. Terus aku sih oke aja, nggak apa-apa, no problem. Jadi sebelum memang kita tampil gitu on ya live gitu, itu kita bicarain dulu gitu. Jadi nggak yang main ya hajar gitu, enggak. Dulu gue inget banget sampai gini, "Tak, gue nanyain terus, Tak, lu mau kemana nih besok nih? Lu lagi ngapain nih? Ada acara apa nih?" gitu. Besok gue ada arisan sama temen-temen gue, itu ibu-ibu hamil semua. Oke, gue ikut dah. Kayak gitu. Cuma untuk mendekatkan diri dengan Ata aja gitu. Jadi supaya kita bisa akhirnya bener apa, it works gitu. Jadi kita ketemuan dan jadi kayak sahabat banget, jadi deket banget, dan itu kebangun banget pas lagi di acara pun juga kelihatan kalau misalnya TikToknya enak dan udah kayak partner for life aja gitu. Untuk sekali ini saja, karena ku kan mengatakan hanya sekali saja. Setelah malang melintang di dunia presenter, gue semakin pede dan mulai merambah dunia acting. Bukannya aji mumpung loh, tapi apa salahnya? Siapa tahu gue juga berbakat di dunia acting. Ya, gue suka banget deh acting. Personally gue suka banget. Itu gue bener-bener suka banget deh, karena karakter si lakonnya ini cocok sama karakter gue gitu. Dimana dia yang suka marah-marah sendiri, moody banget gitu, suka nyuruh-nyuruh orang tanpa peduliin perasaan orang lain. Ya bukan gue banget sih, cuman ya itu kayak kasih gue tantangan baru aja gitu. Nggak cuma acting loh, karena belakangan ada tawaran juga untuk menyanyi. Tapi masih gue tolak. Soalnya kalau nyanyi gue nyerah deh. Gue ngaku kalau kualitas suara gue masih di bawah standar. Tapi untuk main film, gue mau banget. Soalnya gue memang suka banget dengan dunia acting. Tapi tidak sembarang film yang gue bintangin. Gue hanya membintangi film yang karakternya tidak merusak image gue. Nggak, gue rasa kalau misalnya untuk nyanyi masih belum ya. Cuma kalau misalnya untuk sinetron lagi, gue kemungkinan kita lagi dealing juga nih, lagi ada deal lagi. Tapi masih sebatas omongan aja. Dan kalau misalnya film, gue benar-benar cari film yang cocok banget buat karakter gue. Gue nggak pengen
bukan cocok dengan karakter gue, dengan apa ya, dengan image-nya juga dari film ini sendiri. Jadi gue benar-benar sangat picky banget sama film. Saya terhadap dia itu apa yang dia mau itu terserah. Karena saya tuh terhadap anak tuh nggak seperti orang tua lain. Dia harus ini, harus ini, harus ini, tidak. Kita tuh semua tuh biasanya nggak ada paksaan sama anak-anak. Gue tahu nyokap gue itu bangga banget sama gue, dan itu sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Dan bokap gue juga ketika misalnya dia ngomongin tentang gue ke teman-temannya gitu, dia yang kayaknya punya rasa kebanggaan sendiri aja gitu. Jadi karena itulah sebenarnya gue benar-benar menjaga nama baik gue banget, dan gue sendiri juga sebisa mungkin kerja dengan jujur dan membuat orang sekeliling gue itu bahagia. Itu udah cukup banget buat gue. Pastinya untuk para fans gue berterima kasih banyak atas segala supportnya. Gue berharap dari sedikit cerita tentang kehidupan gue sekarang bisa kalian jadiin contoh yang baik. Bukannya sok ngajarin loh, tapi sebisa mungkin hiduplah dengan sikap yang positif seperti gue.